Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kali ini lur kedatangan Corolla DX tahun 85 atau 86 ya lur, ataupun 84. Karena ini kita nggak tahu, tapi intinya Corolla DX ya lur. Corolla DX permasalahannya berbet, kemudian stasionernya ada suara kayak tembakan, tenaganya hilang otomatis lur. Nah ini lur, untuk mesin sebenarnya sama. Ini lur, untuk mesin sama lur, ini kijang 4K itu sama lur. Distributor masih menggunakan platina lur. Platina ini memang sudah kita cabut karena ketika Pak mobil baru datang kita baru tahu, dan permasalahannya seperti tadi yang disampaikan, otomatis kita cari dulu pengetopannya lur. Karena apa lur? Pengetopan pada mobil platina itu sangat berpengaruh besar nanti pada hasilnya lur. Hasil yaitu yang didapat tenaganya, stasionernya. Nah itu sangat berpengaruh lur. Makanya pengetopan itu harus betul-betul tepat lur. Nah, memang untuk pencabutan bisa di top 4, namun ini pada kijang kita gunakan top 1 ya lur. Gunakan top 1, ini sudah dicabut, diposisikan top 1 karena balur ketika kalau kayak di model gigi kijang itu ada yang sudah model knock, ada yang model gigi lur. Nah ini sudah ditopkan, ini coakan di Asdelco. Nah ini coakan di Asdelco ketika posisi mau nembak ya lur. Jadi ini pemasangannya sebenarnya ketika platina hampir membuka itu terjadi tembakan lur. Ya lur, makanya pemasangannya harus benar-benar tepat. Jadi nanti ketika kelewatan di pingunan ataupun sudah terjadi tembakan, itu jadi nanti juga pengaruhnya di settingan delconya lur. Itu lur. Ketika posisi ini posisi pas, nah ini posisi rotor ya lur ya. Nah ini posisi rotor, ketika pemasangan ini lurus. Nah ini garis ini posisi top 1, jadi nanti ini pas posisi di kabel busi nomor 1 lur. Itu kalau pas posisi baut, nah setelan itu ada di tengah, kemudian ini lurus dengan tandanya, ini kan ada tandanya, ini top 1-nya sudah kita tandai dengan tip X. Nah itu settingannya biasanya pas lur. Jadi nanti ketika mendapatkan settingan yang pas, tenaga yang pas, itu biasanya posisi baut delco, ada di tengah-tengah. Jadi masih ada spelling, masih ada celah buat ngurangin, buat nambahin, itu masih bisa lur. Oke lur. Nah sekilas itu masalah pengetopan, tapi kalau memang ada yang kurang pas, mungkin sedulur-sedulur ataupun sesama mekanik tahulah, kita hanya belajaran. Nah ini memang harus ditopkan dulu. Untuk topnya sudah. Pada karburator sudah kita bersihkan. Yang terutama kita cek adalah pada solenoidnya lur. Ini solenoid sudah bolak-balik kita sampaikan. Untuk solenoid mobil Toyota ini ada 2 kabelnya, satu positif satu negatif, tinggal ditempelkan ke aki yang positif ya, biasanya putih lerek, hitam lerek putih sama hitam polos. Itu kalau ditempelkan di aki ada suara cetut-cetut, nah bahasanya lur, berarti solenoidnya masih aktif. Tapi kalau ndak ada tanda-tanda bunyi ataupun ada suara cetut-cetut, berarti solenoidnya mati. Ataupun kabel ini juga bisa bermasalah, ketika setelahnya hilang otomatis tidak bekerja, akhirnya langsamnya susah. Betul lur, kita langsung cek hidupnya seperti apa lur. Kita setting karburatornya dulu lur. Di sini kita putar, kita ingin mendapatkan ketika setelan anginnya kita buka, otomatis RPM akan membesar. Disitulah karburator berarti karburatornya normal ya lur ya. Ketika diputar
walaupun tidak ada perubahan berarti karburatornya belum normal lur. Ini sudah kita dapatkan ketika dibuka RPM nya semakin membesar, semakin stabil, tinggal kita setel gasnya lur. Ini nanti sekalian setting delkonya ya lur ya. Setting delkonya seperti apa starternya lur. Nah ini lur yang perlu diperhatikan ketika starter terasa berat ini lur. Nah ini lur ada settingan delco, kemudian ditutup delkonya ada tanda panah lur. Ketika nanti terlalu berat berarti kita putar dengan searah jarum jam ataupun searah tanda panah yang ada di tutup delco ini lur. Nah ini kita putar, starternya pasti akan merubah ataupun akan berubah menjadi enteng lur. Kita starter dulu. Nah kita kurangi lagi lur, kita kurangi lagi kali ini masih sedikit berat, geser sedikit maning. Nah lur, nah enteng banget lur. Mas dari sini nih lur. Nah ini lebih enteng starternya lur. Nah itu kan, nah cek der lur, pantal pitik urip lur. Nah ada settingan delco ini sangat pengaruh banget lur. Jadi itu ya lur, karena di sini ada tanda anak panahnya ditutup delco. Ini kalau diputar searah jarum jam berarti ini akan lebih enteng lur. Kalau terasa berat tinggal putar searah jarum jam, tinggal nanti suara enaknya di mana lur. Kalau gas-gasannya udah enak, stasionernya pun enak lur. Nah ini memang knalpotnya bocor jadi suaranya sedikit keras. Ini kalau memang knalpotnya aman lur, ini enak banget lur. Nah ini udah enak banget lur, udah enak, tenaganya enak, starternya enak banget lur. Ini enak banget lur. Oke lur, itu ya lur. Jadi pada mobil Platina itu intinya adalah di pengetopannya lur, di pengetopannya, kemudian pada karburatornya memang sudah bersih, kemudiannya aman, otomatis nanti setelannya juga enak. Kalau pengetopannya pas, setelnya enak lur. Ini starter tegreng pancar pitik urip. Itu ya lur. Oke lur, test drive enak banget lur, tarikannya enteng, kemudian tenaganya dapet, dan yang jelas beda lur. Karena kemarin informasinya ketika buat jalan ditarik itu sedikit nyendat, dan sekarang alhamdulillah terselesaikan lur. Itu ya lur, permasalahannya hanya di karburator sama settingan delconya lur. Settingan delco yang pengetopannya tidak tepat itu berpengaruh pada settingan semuanya lur. Tenaga nyarinya hilang, nyendat, tenaganya ngempos, itu gara-gara pengaruh dari pengetopan delco yang tidak pas. Itu ya lur, mungkin kita memang penyampaiannya susah lur, karena kita tidak bisa bicara untuk menerangkan secara teknik, namun pada dasar intinya permasalahan adalah di
distributornya dan sama karburatornya gitu ya lur. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui ya lur, atau kita bisa tahu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan share ya lur ya. Corolla Daik teratasi lur. Terima kasih dan semoga bermanfaat lur. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, pancal titik urip lur.